Ada ininya nggak, Mike? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibnu nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Tentu saja ya, karena sudah lewat berapa menit. Setelah puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada ba'da subuh ini ya, pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk memperbaiki terus amalan-amalan soleh kita, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk terus memperbaiki amalan-amalan soleh kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita ya untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini kita nyambung. Ya, sudah kita aja. Baik, sebelumnya mohon maaf terlambat ya. Ini nggak dikatakan mendadak sih. Cuma memang kaidahnya begitu ya. Kalau Ustadz ini penuh ataupun misal karena hari ini ada 4 Ustadz itu mengisi, jadi yaudah nggak apa-apa, paginya harusnya Ustadz Hafiz, jadi kan memang berhalangan beliau, jadi mohon izin Umi ya yang mengisi ya. Kita lanjutkan seri Al-Quran, jadi insya Allah untuk Umi menyampaikan wasilam ataupun kajian kita khususkan dulu di tema Al-Quran. Kita buka dengan ini ya, sama-sama membaca Al-Fatihah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan, men-sharing ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, itu Ustadz Hendy Salahuddin, terkait Al-Quran. Jadi kita coba, jadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa ya, ada backsound ya, biar nggak pada ngantuk kan. Nah, jadi saat kita mengambil ranah dakwah itu, sebaiknya ambillah ranah dakwah yang memang belum banyak digarap sama orang, begitu. Nah, sehingga hasil diskusi kami adalah ingin menyampaikan Al-Quran. Kalau teman-teman ingat ya, sebelumnya kita mendalami samudra samudra Al-Quran ya, kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu terdiri dari 2 ya, yaitu terdiri atas yang pertama adalah lafaz ya, yang kedua adalah makna, begitu. Nah, kita coba di LAC ini, kajian yang kita hadirkan adalah dari sisi makna, gitu ya, dari sisi makna, dan sangat luas. Justru kalau dari sisi makna itu sangat lebih luas lagi, gitu. Lafaz luas, dari sisi makna pun lebih luas lagi, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk kajian ini kita memiliki rujukan buku, yaitu dari penulis Muhammad Abdullah Daras. Nah, hadapnya adalah saat kita sebelum kita mengulas isi kajian dari seorang ulama, maka kita mengenal terlebih dahulu, begitu ya, tentang penulisnya. Nah, untuk rujukan bukunya adalah judulnya dan Dustur Al-Akhlaq fi Al-Quran, gitu ya.
Jadi untuk rujukan dari kajian pada kesempatan pagi ini, yaitu kitabnya adalah Dustur Al-Akhlaq fi Al-Quran. Nah, di dalamnya sebenarnya terdiri dari empat pokok pembahasan. Gitu. Yang pertama adalah pembentukan akhlak individu, ya, kemudian akhlak keluarga, kemudian sosial negara, kemudian yang keempat adalah akhlak terhadap agama, gitu, terhadap agama Islam. Jadi sangat luas di kitab ini, begitu. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena ditulisnya itu dengan menggunakan bahasa Prancis, gitu. Karena beliau ini kelahiran Mesir, ya, tapi menetapnya di Prancis, gitu. Jadi nggak apa-apa lahir di Indonesia gitu ya, tapi menetap di Prancis. Kemudian menulis bahasa Prancis juga. Nah, namanya ada yang mau ya. Nah, kayaknya sih maksudnya Indonesia masih gini-gini aja sih, 10 tahun. Di ya begitulah ya. Sama-sama tahu lah ya. Begitu. Jadi itu rujukan kitab yang kita bahas pada pagi hari ini, dan kita fokus pada satu pokok pembahasan yaitu pembentukan akhlak individu. Ini pun luas, gitu ya. Nah, bagaimana Al-Quran itu membentuk akhlak individu? Bagaimana Al-Quran itu membentuk akhlak individu, gitu ya. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu penulisnya, gitu. Nah, beliau ini kita kita bacanya ya daros karena mengikutinya, ini kan deras gitu ya, tapi kalau tulisan bahasa Arab itu daros gitu ya. Nggak, kelahiran 1894 sampai 1958. Beliau ini sarjana Al-Quran terkemuka dari Mesir, jadi profesor di Mesir ya, dari lulusan Kairo S1-nya, kemudian menjadi profesor studi Islam di Universitas Al-Azhar, melanjutkan studinya di Sorbonne, ya, jadi dikenal sebagai Syekh Sorbonne atau Syekh Mesir, begitu. Nah, ini yang menarik, ada kebiasaan yaitu membaca 6 juz Al-Quran setiap hari. Nah, ya, ini kemarin ya baru lafaz, gitu, baru lafaznya, dan ini penting. Nah, sebenarnya saat kita membaca Al-Quran itu misal 1 juz 2 juz, maka insya Allah akan dengan sendirinya hafal, gitu kan. Jadi sebenarnya ini next kajian, next level kajian, artinya dalam dalam apa, eh, kita berupaya gitu ya, maksudnya lafaznya sudah beres. Kalau misal belum, semoga menjadi doa ya, begitu. Memang kan secara tahapannya kita bereskan dulu lafaznya. Artinya jika memang masih ada yang terbata-bata gitu ya, itu kejar kayak gitu. Karena untuk mengejar keutamaan selanjutnya yang lebih luas lagi, yang lebih indah lagi, begitu. Kita baru membaca Al-Quran itu, lafaznya aja ya, itu sudah muncul ketenangan, ya enggak? Kenikmatan yang kita juga tidak memahami itu dari mana kayak gitu. Merasakan seperti itu enggak? Kalau kita sudah baca satu halaman aja, itu nanti kan akan ada yang rasa kebahagiaan, dopaminnya ini, atau makin rungsing habis baca Quran. Gimana? Tenang, tenang. Kalau nambah rungsing lah ini bahaya nih ya. Jadi serungsing apapun, secemas apapun, sekacau apapun kondisi hati kita, baru baru membaca sedikit saja itu insya Allah, gitu ya. Meskipun tidak tahu maknanya, itu luar biasa. Ya, makanya apa itu adalah mukjizat, mukjizat yang ada sampai sekarang, gitu ya. Nah, di antara murid beliau ini ya, Syekh Daros itu adalah Syekh Dr. Yusuf Kordowi, sudah tidak oh, belum ya. Sudah masuk. Sudah. Ini gedein laginya kapan? Gimana nih?
Kita lanjutkan. Di antara muridnya itu Dr. Yusuf Qaradawi, beliau juga ini yang sudah wafat ya, merupakan ketua ulama internasional. Nggak tahu kalau sekarang siapa ketua ulama internasionalnya. Nah, kemudian ya pada tahun 1940 beliau ini ya, Syekh Daros ini berdialog dengan tentara Jerman. Jadi ini sekilas saja ya, sebenarnya luas ini panjang dan kita perpendek aja. Syekh Darus itu berdialog dengan tentara Jerman yang menahan. Jadi gini, beliau ini Syekh Darus, Masya Allah. Jadi seorang ulama yang memiliki prinsip gitu ya. Beliau hidup di era rezimnya itu ini, siapa yang menggulingkan Mesir itu, yang menangkap Ikhwanul Muslimin, Gamal Abdul Nasser ya. Nah, itu kan satu ini dengan yang di Turki itu Atatürk ya, gitu, yang mensukulerkan gitu. Nah, beliau hidup di rezimnya Gamal Abdul Nasser ya, misalnya. Nah, beliau menolak untuk menjadi guru besar di Mesir di ini Al Azhar gitu ya, dikarenakan tidak mau diatur sama negara karena ada intervensi dari pemerintah begitu. Jadi beliau mau menjadi guru besar di Al Azhar Kairo kalau pemerintah itu tidak melakukan intervensi, tidak harus begitu sehingga makanya pindah ke Prancis begitu. Nah, ini contoh-contoh di mana beliau itu mampu berdialog dengan pemerintah gitu ya, salah satunya. Jadi sebenarnya banyak yang lainnya tapi Umi ambil yang ini. Pada tahun 1940 Syekh Darus berdialog dengan tentara Jerman yang menahan sejumlah rekannya di Prancis setelah beberapa kali pertemuan dengan komandan militer Jerman dan banyak protes darinya. Akhirnya semua tahanan Mesir dibebaskan. Jadi maksudnya begini, eh, beliau ini bukan hanya sebagai seorang pengamat Al-Quran, tapi memang pecinta Al-Quran dan menguasai Al-Quran begitu. Nah, artinya begini, yang mau saya sampaikan adalah bahwa ahlul Al-Quran itu ya bukan berarti itu hanya misal Al-Quran ya, misal baca kemudian menghafalkan murojaah ziyadah begitu, bukan begitu, tapi bagaimana Al-Quran itu terinternalisasi dalam diri gitu. Bukan berarti tidak bisa melakukan negosiasi gitu ya. Tidak bisa berdiplomasi begitu. Nah, Syekh Darus menunjukkan bahwa ahlul Quran ya, pecinta Al-Quran ya, kemudian juga mendalami Al-Quran ini mampu berdialog dengan pemerintah gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, kalau kondisi sekarang kan maksudnya ahlul Quran gimana gitu kan? Ulama Al-Quran di mana gitu ya. Nah, pemerintah di mana begitu. Nah, ini punya bergaining gitu maksudnya. Ya. Nah, Masya Allah ini yang kita pelajari dan kita harus hidupkan, kita lahirkan gitu ya. Bagaimana punya daya tawar gitu. Mau diangkat menjadi profesor di sebuah kampus besar gitu ya. Tidak mau gitu. Tidak mau saya diangkat sebagai profesor kalau pemerintah itu masih mengintervensi gitu, ngatur-ngatur ini kayak gitu. Nah, kondisinya seperti artinya kita membutuhkan ulama-ulama seperti ini gitu ya. Dan semoga kita bisa mencontoh beliau. Dan juga beliau juga menemui kepala pengadilan kerajaan pada tanggal 19 Juni 1952 untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Raja Farouk dan untuk menasihatinya tentang tindakan yang harus diambil. Nah, memang kan begitu, ulama itu adalah untuk menasihati umaro, jadi berani, memiliki keberanian gitu. Nah, kondisi sekarang bagaimana yang kita tahu ya. Nah, Masya Allah, beliau menunjukkan bahwa masa ini artinya kan di awal era abad 20 ya, 21 ya, di tahun 1992 gitu. Nah, ini kan peradaban Barat itu kan sudah mulai ini ya, sudah mulai bangkit lah gitu ya. Karena kan Turki Utsmani kan sudah runtuh ya di 1924. Nah, beliau hidup di rezim ini, jadi peralihan ini peradaban kepemimpinan dunia gitu ya, sederhananya begitu. Nah, oke, lanjut. Nah,
kita akan membahas tentang akhlak, ya. Bahasan kita ini tentang akhlak. Nah, jika kita bicara akhlak, ya, maka kita ini berbicara tentang fadilah, ya, fadilah atau kemuliaan. Kita angkat Aristoteles, ya. Artinya apa? Sebenarnya kalau dari Barat itu tidak mesti semuanya itu misal bertentangan dengan Islam, tidak, gitu ya. Panjang kalau diceritakan, ya, disampaikan kita terbatas waktunya. Intinya adalah kita pun tidak apa-apa kalau tidak bertentangan dengan nilai Islam. Ilmu itu bersifat universal. Sehingga misal kenapa kok namanya Aristoteles gitu ya? Ya nggak apa-apa. Kalau selama ilmu itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kita ambil gitu. Jadi bukan misal dari Barat ditinggalkan kayak gitu. Tidak boleh ilmu itu dari Barat gitu. Tidak gitu. Karena ilmu itu adalah milik Islam, milik Allah gitu. Selama tidak bertentangan, kita ambil. Nah, Aristoteles itu memberikan apa definisi fadilah. Jadi akhlak itu fadilah, kemuliaan gitu ya. Jadi keterampilan yang sesuai dan diperlukan, gitu. Al-makhraj, al-munasibah, dan fadilah ini atau akhlak ini bukan takdir bawaan, kayak gitu. Misal baik kayak gitu ya. Eh, eh, apa ujuk-ujuk misal berakhlak mulia gitu, tidak kayak gitu. Tapi ini adalah diperoleh dengan kebiasaan, tentu dengan belajar terlebih dahulu baru bisa dibiasakan kayak gitu. Jadi bukan bawaan alami, tiba-tiba kok langsung ini ya. Ngerti lah gitu ya, luar biasa ya. Antum tuh dari 0 sampai 12 itu membentuk gitu ya. Eh, jadi apa, ajari adab ya, perbaiki adab anak kalian begitu. Nah, jadi nggak langsung ujung-ujung misal anak sopan gitu ya, tapi memang diajarkan, dibiasakan oleh orang tuanya. Nah, kita akan ke sini dulu, yaitu ada induk fadilah menurut Imam Ghazali, yaitu ada 4 ya. Satu, yaitu hikmah ya. Hikmah itu apa sih? Jadi ini adalah induk fadilah ya, induk akhlak, artinya turunannya banyak, breakdownnya banyak gitu ya. Kita akan membagi induknya ini, bagaimana orang itu bisa menjadi solih ya. Ini adalah 4 induk kesolehan. Yang pertama adalah hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah ini ya, tidak terlalu luas karena kita dibatasi. Nah, dibatasi waktu. Intinya adalah hikmah itu adalah ilmu pengetahuan yang bertemu dengan kontekstual, gitu. Jadi tidak hanya tekstual, gitu. Itu adalah hikmah, gitu. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dipadukan dengan kontekstual. Contohnya seperti apa? Misal, kayak gitu ya. Di dekat rumah kita misal ada yang misal berjudi atau mungkin berpacaran, berzina dan sebagainya gitu. Kita sebagai seorang yang tahu dalilnya gitu ya, dalilnya atau misal ilmunya tahu bahwa ini adalah haram ya. Mungkin bagi orang yang tidak memiliki hikmah ya, maka datang ya langsung disemprot gitu ya. Ini haram, haram kayak gitu. Kalau caranya begitu gimana? Dapat nggak hikmahnya orang itu? Dapat nggak kalau bisa kira-kira dapat hidayah nggak? Atau misal kita tarik lagi tuh di zaman Rasulullah. Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah gitu ya. Apakah langsung dirobohkan itu berhalanya? Jangan dulu kan, ya. Tapi melipir dulu ke hikmah dulu, ya, begitu. Bahkan itu adalah langkah terakhir merobohkan berhala itu, gitu. Nah, jadi sebenarnya hikmah itu seperti itu contohnya. Jadi bagaimana saat kita menemukan sebuah hal yang salah, ya, apapun itu, misal ada teman kita berpacaran misalnya, kayak gitu ya, atau misalnya suka hal-hal yang tidak inilah, itu yang bertentangan dengan Islam, maka kita sampaikanlah dengan bil hikmah, gitu ya, dengan hikmah, gitu. Yang ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu, gitu ya, apa dulu lah, muter-muter dulu lah, sih, gitu ya. Memperbaiki masyarakat itu seperti itu, gitu. Nah, kalau langsung sehingga tidak ini apa menjadi tidak baik gitu. Kemudian berikutnya adalah IFA. IFA, hah? IFA kan? Yang mana namanya? Ya, Lucia. Baik, IFA kan tapi ini. Ada. Iya, tidak usah. Baik, induk fadilah berikutnya adalah IFA. Apa IFA itu? Kemuliaan, ya, kemuliaan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menjaga kemuliaan diri itu, karena di era sekarang ini kemuliaan itu nggak ada di mana,
gitu kan? Di mana misalnya di TikTok lah ya, dan sebenarnya gitu lah TikTok. Mau ada kacau balau ya, di mana apa kemaksiatan itu kan di apa dibangga-banggakan gitu ya, atau misalnya jadi spesies, ya banyak spesies yang aneh gitu ya di TikTok kayak gitu. Nah, sudah hilang kemuliaan itu. Di mana kemuliaan seorang wanita ya, kemuliaan seorang suami gitu, kemuliaan seorang istri gitu. Itu kan banyak banget kan konten di mana misal istri gitu yang ngajarin suami itu misalkan dipukul atau di mana gitu. Secara tidak sadar itu kan ini membentuk akhlak masyarakat, memandu di mana akhlak masyarakat hari ini dipandunya oleh apa? Oleh TikTok. Nah, gitu. Nah, persoalannya adalah begini, ada konten, jadi ada sebuah kaedah gitu menyesatkan. Kaedah menyesatkan itu seperti ini. Apa di antaranya adalah kalau salah kemudian banyak itu sama dengan, tau nggak itu, salah dan banyak yang mengikuti sama dengan benar. Nah, itu kaedahnya, kaedah menyesatkan itu ya. Salah tapi banyak yang mengikuti ya, banyak yang melakukan, maka itu sama dengan benar. Tapi kalau benar yang mengikuti sedikit sama dengan salah. Itu kaidah hari ini, dan itu menyesatkan. Jadi antum kalau itu sudah benar kemudian memang sendiri atau yang sedikit kayak gitu ya, sudah, bukan berarti itu salah gitu ya, ya benar gitu. Sehingga LAC ini ingin menghadirkan memang mengkaji Al-Quran secara makna begitu ya. Jadi kemuliaan, jadi antum misal siapa dia ini ya semuanya gitu ya. Ini kan ya warga TikTok kan. Nah, hadirkan kemuliaan gitu ya. Jangan karena apa mengejar like atau apa gitu ya, kita tanggalkan semua kemuliaan gitu. Nauzubillah bizalik, kita yang memperbaiki gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya. Kemudian syaja'ah, keberanian. Tadi seperti Syekh Daros tunjukkan, jika ada kekeliruan di pemerintahan maka ulama itu berani untuk menegur gitu ya. Dan keberanian-keberanian yang lainnya. Itu misal antum di kampus gitu ya, ada sebuah kekeliruan misal di level jurusan, fakultas, universitas gitu ya. Ada kekeliruan maka kita harus berani untuk meluruskannya gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian adalah itu adil gitu. Nah, ada istilahnya adalah itu apa sih? Adil itu apa? Apakah dia itu proporsional ya? Proporsional itu artinya kan tidak 50-50 gitu ya. Nah, ini adalah induk keadilan dan induk fadilah maksudnya, induk akhlak. Dan ada ulama yang menyebutkan Ibnu Maskaweh bahwa adil ini tidak hanya secara khusus, tapi secara umum. Artinya induk fadilah, induk akhlak itu semua itu ada adil gitu. Misal nih, misal jujur misal, maka jujurnya yang adil begitu. Kemudian apa misal ibadah-ibadah yang lainnya, maka adil ini hadir di semua lini kehidupan begitu. Jadi sebagai induk tidak hanya khusus adalah ini atau adil, tapi juga secara umum. Jadi hadir di semua aspek. Nah, adil ini sebenarnya yang dalam di masyarakat ya, di masyarakat itu adil itu misal 50-50 ya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau yang 50-50 itu istilahnya adalah kistun gitu. Coba buka di surat yang ada menikah 1, 2, 3 atau 4. Nah, gimana coba yang hafal? Surat Akbar hafal? Paling hafal kayaknya ayat ini ya. Ayat berapa? Ya, gitu kan. Nah, di situ ada istilah kistun sama istilah agim gitu. Jadi kalau kistun itu 50-50 gitu. Misal karena ini ya, karena ayatnya itu gitu ya. Misal ada istri satu, istri dua diberikan apa? Nafkah misal 100 juta 100 juta gitu ya, maka adil 100 juta 100 juta kayak gitu. Tapi itu namanya
Istilahnya adalah Kristun, bukan adil. Nah, kalau yang adil itu ada bermaknanya adalah proporsional. Artinya kalau proporsional itu tidak mesti 50-50, begitu ya. Hmm? Ya, proporsional itu sesuai kebutuhan, sesuai dengan kedudukan, gitu ya. Nah, ini adalah induk fadilah atau akhlak kemuliaan. Nah, baik. Nah, Imam Imam Daros atau Syekh Daros ya menyusun bukunya ini yang berjudul tadi apa judulnya? Judulnya apa tadi? Raffi, apa tadi judul bukunya? Itu ada disertasi beliau. Apa tadi bukunya? Ayo, ayo ada ini, ada door prize ya, snack. Ayo apa bukunya? Tidak ada kebangkitan, tidak ada peradaban tanpa buku. Ya. Awal mula lahirnya peradaban itu dari buku. Sehingga memang kajiannya harus berbasis buku, berbasis kitab. Ya. Dustur al-akhlak fi Al-Quran. Ya. Syekh Daros menyusun ya. Jadi ulama itu begitu ya. Tugas ulama itu apa sih? Tugas ilmuwan itu menyederhanakan. Jadi Al-Quran, hadis itu adalah gudang gitu ya. Misal nih Kak Fitria gitu ya. Kak Fitria nanti mau menyusun akhlak seorang wanita, akhlak seorang wanita misal wanita solehah gitu ya. Atau misal TikTok berbasis akhlak Al-Quran gitu. Ya boleh penulis Kak Fitria kayak gitu. Atau misal ini Kak Ivo Raffi gitu ya. Menulis buku lagi gitu ya. Bermedsos berbasis Al-Quran. Boleh gitu, disederhanakan. Jadi memang tugas ulama ilmuwan itu adalah menyederhanakan gitu. Kalau gudang ya begitu ya. Jadi Al-Quran, hadis itu adalah gudang. Jadi cara kita ngambil bahan bakunya gitu, kemudian kita proses gitu dengan metodologi gitu. Ya. Nah, Syekh Daros ini ya menyusun menyusun penelitiannya untuk menyederhanakan bagaimana Al-Quran ini turut menjadi akhlak terapan gitu, akhlak terapan sehingga mudah diterapkan oleh kaum muslim gitu ya. Nah, tadi ya sudah disampaikan di sini kita akan fokus di akhlak individu. Yang cabang yang kelima itu adalah akhlak terhadap agama. Tapi kita fokus ke akhlak individu. Jadi menurut beliau Syekh Daros ya, secara menyeluruh ya, teori akhlak dalam Al-Quran itu dapat digambarkan sebagai struktur dari beragam struktur. Ya, tidak hanya memenuhi semua tuntutan syariah, akhlak, sosial dan agama, namun juga tersusun, komprehensif dan terpadu. Gitu. Nah, masya Allah. Jadi luar biasa Al-Quran ini di dalamnya di, digambarkan ya akhlak secara komprehensif, terpadu, ya, kemudian bebas dan sistematis, rasional dan mistis, ya, kemudian lembut dan jadi ada ini gitu maksudnya apa lawannya bersifat ini bebas ya namun sistematis gitu ya, kemudian komprehensif dan saling terpadu antara ayat satu dan berikutnya itu saling terpadu. Nah kemudian realistis dan idealis. Apa realistis dan idealis itu? Artinya gini, kadang kayak gini, dan ini adalah akhlak Al-Quran. Artinya kita Umi beri contoh ya, realistis dan idealis. Kita kayak gini, dalam hidup itu ya, kita mesti punya idealis. Itu misal kita akan ini, akan ini, gitu ya, perencanaan-perencanaannya, kayak gitu. Cuman kita juga realistis, gitu. Ya udah, memang baru begini bisa jalannya, kayak gitu ya. Jadi tidak juga terpaku misal ke idealis. Idealnya begini, begini, iya, begitu. Tapi realistisnya bagaimana?
kondisinya memang begini, ya kita jalankan apa yang ada, begitu. Maksud kan ya, paham ya, salah ya, kayak gitu. Di masing-masing ini kehidupan kita idealnya bisa rumah tangga itu begini, begini. Tapi realitanya, gitu ya, kita terbatas ini, terbatas itu, kayak gitu. Misal idealnya sebagai seorang pelajar itu, gitu ya. Tapi kenyataannya, realitanya adalah terbatas ini dan terbatas itu. Nah, kita juga harus realistis untuk menjalani kehidupan konservatif dan progresif. Dan kemudian jadi semuanya yang disampaikan Syekh Daros ini adalah semuanya pada saat yang bersamaan, ya semuanya yang ini semuanya ini berjalan pada saat yang bersamaan, gitu. Nah, ini coretannya dari ini loh, dari jamaah online. Baik teman-teman, baik yang offline dan online, semoga Allah memberkahi kita semua. Kita lanjutkan. Dalam Al-Quran itu merupakan aturan yang mengagumkan, ya. Jadi Syekh Daros itu menyampaikan bahwa kita melihat bagaimana akal itu dilengkapi dengan iman dan bagaimana iman itu bergantung pada akal. Ya, tidak akan terbentuk iman itu kalau kita terbatas akalnya. Misal orang gila kira-kira beriman nggak? Gitu. Kira-kira beriman tidak? Karena harus dengan akal, gitu. Medianya adalah akal. Untuk menerima ilmu itu kan medianya adalah akal, gitu. Sehingga orang gila terbebas dari beban syariat, kayak gitu. Ada yang mau terbebas dari beban syariat? Ada. Misal bebas dari nggak sholat, kayak gitu. Bebas dari nggak puasa, gitu. Mau nggak? Ya, mau tapi nanti di surga aja ya. Bukan misal dicabut akalnya, gitu ya. Eh, ya, bagaimana ya di Al-Quran itu menurut Syekh Daros ya, bagaimana individu itu ya berkewajiban memantau perilaku kehidupan moral publik, gitu ya. Dari sini kita memahami bahwa ya kita itu hidup ya sebagai seorang muslim itu ya tidak individualistik, sebagaimana individualisme itu adalah induk. Kalau tadi kita belajar itu induk kesalehan ya. Nah, kalau kita bicara induk kesalahan, ya, induknya adalah individualisme. Itu adalah induk dari eh, nilai-nilai barat, gitu. Jadi misal nih, antum di IG, di IG itu banyak loh, IG, ya mau media sosial lah, gitu ya. Itu halus karena bil hikmah, gitu. Ya, jangan kalah kita bil hikmahnya sama sama misionaris sama ini orang barat, kayak gitu. Mereka itu dakwahnya bil hikmah loh, gitu. Jangan kalah kita usah langsung ayat kayak gitu kan ya. Langsung ayat aja kayak gitu. Jadi bagaimana ayat itu disederhanakan kayak gitu. Nah, rujukannya ke situ. Nah, pernah dengar kayak gini, "Hei kamu," misalnya, "Hei kamu kamu punya masalah gitu ya, tapi kamu memutuskan untuk menyelesaikan masalahmu sendiri gitu ya. Kamu mandiri kayak gitu ya. Kamu hebat. Kamu adalah orang hebat kayak gitu." Karena bisa di medsos kan kayak gitu ya, gitu. "Kamu luar biasa." gitu. Ada delivery apa di sini gitu kalau kita baru baca itu. Eh, Sebelum Umi menyampaikan itu sebenarnya harusnya tadi itu dulu ya. Coba ada yang mau menyampaikan, Vivi, saat membaca itu di medsos apa yang dirasakan? Karena relate ya, ini saya ada masalah nih kayak gitu ya. Kamu, oh saya hebat jadi ya kayak gitu, iya nggak? Artinya oh iya saya benar jadi, benar nggak? Bil hikmah banget kan kayak gitu, sehingga dia apa eh, persoalannya adalah apa, dia akan mengabaikan teman-temannya ya, mengabaikan gurunya. Kok ini di medsos ini kayak gitu ya, apalagi sekarang yang kitabnya kan ke situ kan ya, gitu galau dikit buka medsos gitu kan. Nah, harusnya iya, gitu, harusnya galau gitu buka Al-Quran gitu ya, galau hadir di kajian kayak gitu. Nah, ini galau buka medsos gitu. Nah, buka lah gitu. Nah, barat dakwahnya bil hikmah gitu. Wah, itu hebat ya kalau menyelesaikan masalah sendiri kayak gitu ya.
Oh, gitu kan. Jadi saya benar kayak gitu. Nah, validasinya adalah benar kayak gitu. Padahal salah kayak gitu. Itu sudah masuk ke induk kesalahan gitu, bukan induk kesalahan gitu ya. Hati-hati ya. Karena akar dari pemikiran barat itu individu itu. Jadi tidak mau dia sosial itu ini eh, tidak menjadi roh kayak gitu. Sehingga di barat itu kan ya tidak tahu apa tetangga itu nggak kenal gitu. Tetangga itu ya nggak kenal gitu ya. Nah, itu akarnya. Nanti kita lebih luas ke pemikiran ini ya, ke pemikiran barat. Itu contohnya. Nah, jadi dalam Islam itu ya, kata Syahdaros, kita wajib ya memantau perilaku kehidupan moral publik gitu. Jadi bukan bukan urusanmu gitu ya. Itu bukan urusanmu, bukan. Artinya itu adalah menyelisih akhlak Al-Qur'an gitu. Terus tujuh ya. Baik. Nah, jantung sistem dalam akhlak itu adalah takwa. Apa takwa itu? Ya, yaitu konsep majmuk yang melibatkan penghormatan terdalam terhadap cita-cita tertinggi dan mencari kondisi terbaik atau afdol yang ditentukan oleh tabiat. Ya, jadi jantung sistem, jadi sistem ya. Gini, jadi masya Allah, buatlah sistem ya, buatlah sistem yang menyulitkan kita untuk berbuat salah. Ya. Buatlah sistem yang menyulitkan kita untuk berbuat zolim. Buatlah sistem ya yang menyulitkan kita untuk malas. Gitu. Buatlah sistem itu. Itu. Barat membuat sistem ya agar mereka tidak runtuh peradabannya. Gitu ya. Nah, bisa ada bank, ada supermarket. Nah, itu adalah sistem mereka kayak gitu. Kemudian ada kredit gitu ya. Nah, bagaimana itu kemudian negara-negara Arab itu bisa dipecah-pecah. Yang tadinya satu satu kawasan, satu negara, gitu, satu kekhalifahan, tapi dipecah. Karena kenapa? Karena masuk dalam sistem mudah mengadu domba, gitu kan? Sehingga ya ribut di Timur Tengah. Nah, itu adalah membentuk sistem yang lebih jauhnya seperti itu ya. Nah, lebih kecilnya dari ke individu ya, buat sistem gitu. Gitu. Misalnya sistem kajian gitu ya. Yang tadinya memang nggak mau baca, nggak mau murojaah gitu ya. Umi maksudnya ini. Karena sistemnya adalah harus mengisi kajian, ya kan ya. Mau nggak mau, Umi harus memurojaah, ya kan? Ini ilmu ini. Nah, buat sistem itu. Tadinya mau malas-malasan, kayak gitu. Tapi karena sudah terbentuk sistemnya, kita harus ini muter, harus mengkaji, kayak gitu ya. Nanti misal ini juga ada kewajiban untuk mengkaji, maka kita apa terlindungi dari kemalasan, gitu. Sistem apapun itu, misal di amal, iya, kenapa? Oh, sudah. Oke, oke. Siap, siap. Ya, eh, siap. Dikit lagi ya. Jadi konsep majmuk yaitu takwa ini adalah untuk menjunjung penghormatan terhadap cita-cita tertinggi kita. Apa cita-cita tertinggi kita? Habis cita-cita tertingginya apa? Masya Allah, betul kan? Ya, betul. Ya. Kita boleh punya cita-cita tuh banyak, ya. Tapi cita-cita tertinggi kita itu adalah masuk surga, ya. Itu adalah kemudian dan takwa, gitu ya. Nah, oke, masuk masuk ke sini ya. Nah, bagaimana Al-Quran membentuk akhlak individu? Nah, Al-Quran membentuk akhlak individu ini dengan membentuk empat poin besar. Yaitu yang pertama adalah perintah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah larangan, ya. Nanti balik lagi, nggak di share, karena biar belajar. Kalau Umi kayak gitu, karena ini padat, sanatnya berat. Ya. Kalau Ustadz kan setan ya, begitu. Tapi kalau Umi enggak ya, karena syaratnya berat, khawatir. Tapi antum kotak nggak apa. Nah, kemudian ada darurat, gitu ya. Nah, baik, yang pertama adalah perintah. Sudah habis ya waktunya? Sudah habis belum? Sampai jam berapa sih? Apa nih? Sudah habis belum waktunya? Udah. Sama kalau dia itu udah, tapi kan tidurnya sampai selesai. Sampai selesai ya. Ya, kita selesaikan dulu ya, singkat aja. Baik, ini bagaimana Al-Quran membentuk akhlak individu ini. Jadi
dengan memberikan perintah kepada manusia, yaitu ada pengajaran umum ya. Ini sudah dicantumkan ayat-ayatnya ya, pengajaran umum, kemudian ada pengajaran akhlak ya, ada upaya juz akhlak ya, kemudian ada tazkiyatun nafas atau taharah jiwa atau nafas. Nah, di dalam Al-Quran itu ada pengajaran umumnya. Artinya pengajaran umum itu luas ya, ada fisika, ada biologi ya. Fasalu ahla zikri apa in kuntum la ta'lamun ya. Jelaskan ya. Itu ada tiga ayat. Kalau tidak salah ya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Bertanyalah kepada ahli ilmu. Jadi zikr, ahli zikr itu ahli ilmu artinya. Jika kamu tidak mengetahui. Nah, persoalan sekarang adalah kalau nggak tahu tanya apa? AI, Chat GPT ya. Coba kan curhat juga ke Chat GPT kayak gitu. Enggak, jauh, jauh, jauh banget kayak gitu. Jauh sekali gitu. Artinya kalau kita tidak tahu maka bertanyalah kepada yang tahu, ahli ilmu gitu ya. Umi sering ya iseng gitu ya nanya-nanya ke Chat GPT itu tentang apapun gitu ya. Dan yang tahu memang tahu apa jawabannya itu banyak ininya, banyak menyelisihinya gitu dari ChatGPT itu ya. Apalagi maksudnya tentang din ya, tentang agama bertanyanya itu berbahaya. Nah, jadi dalam Al-Quran itu ada pengajaran umum gitu ya. Jadi tidak hanya misal bersifat materi-materi keagamaan gitu ya. Sehingga Al-Quran itu menjadi gudang ilmu pengetahuan meskipun bukan buku ilmu pengetahuan. Itu inspirasinya dari Al-Quran. Ada pengajaran akhlak ya, kemudian juga bagaimana tazkiyatun nafas, kemudian istiqomah ya. Ya ihdinas siratal mustaqim, itu mustaqim yaitu adalah artinya orang-orang yang istiqomah ya. Kemudian ada iffah ya, kemudian berhati-hati dalam hukum, kemudian lembut dan rendah hati, jujur, kemudian menahan marah ya. Jadi artinya boleh nggak marah? Boleh nggak marah? Boleh nggak marah? Tadi nggak boleh saya jawabannya. Boleh ya marah itu dah. Laptop atau pola jannah itu ya jangan diartikan secara tekstual, misal tidak boleh marah, tidak. Maksudnya tidak boleh marah dalam hal apa? Bagaimana satu tema tertentu ini, satu tema tersendiri dalam satu kajian. Insya Allah kita bahas. Karena banyak juga yang memahami bahwa tidak boleh marah. Gitu. Kemudian Al-Quran juga memerintahkan untuk berbuat menahan diri dari syahwat, perut dan kemaluan, gitu ya. Kemudian juga mengendalikan nafsu, ya, menjauhi suudzon, teguh dan sabar, suri tauladan, memberikan keteladanan, kemudian iktidal, moderat. Apa nih moderatnya? Ada? Tahu moderat? Nanti kita ini panjang lagi. Kemudian beramal soleh, ya, kemudian berkompetisi, ya. Tadi ada yang ini ikut lomba, ya, berkompetisi. Jadi kalau kaidahnya Rasulullah itu, ya, hiduplah seperti bekerja keraslah, ya, bekerja keraslah engkau seperti engkau hidup selamanya, abadi, ya. Kemudian beribadahlah engkau, ya, sebagaimana esok kita wafat. Itu jadi berkompetisi. Ya, jadi din dan dunia itu dapat. Ya. Din agama dapat dan dunia itu apa? Dunianya dapat. Begitu. Nggak ada ceritanya misal kita nggak apa-apa susah-susah atau misal jalan di dunia gitu. Yang penting nanti di akhirat masuk surga. Nggak ada. Nggak ada kaidahnya seperti itu. Nggak ada. Kalau memang kaidahnya begitu, Rasulullah tidak mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, persoalannya adalah kita masih mendengar itu ya, itu nggak apa-apa, susah-susah di dunia, yang penting nanti di akhirat masuk surga, enggak. Gitu. Kaidahnya adalah menikmati kebahagiaan di dunia terlebih dahulu, nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Meskipun misal hartanya terbatas, tapi tetap berbahagia. Jadi ukurannya tidak di materi. Itu ditambah lagi misal tadi ya, materinya juga
Jadi agama dapat, dunia juga dapat. Ya, husnul istimah wal ittiba, juga ikhlas beramal secara rahasia, ya. Kemudian juga membentuk akhlak dengan juga memberikan larangan. Dilarang menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sekarang itu sangat mudah ya menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Cukup buka ini aja kan, ya nggak? Allah larang menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sangat mudah sekarang, tiduran, rebahan, ya, buka TikTok. Nah, itu menjerumuskan diri dalam kebinasaan, ya, itu. Sehingga eh, ada ada tadi yang tadi ya, induk kesolehan itu adalah hikmah, ya. Dan hikmah, kepalanya hikmah itu adalah takut kepada Allah, gitu. Jadi dibedah lagi gitu ya, maksudnya hikmah itu luas lagi, dan kepalanya hikmah itu adalah takut kepada Allah, gitu. Takut kepada Allah. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, antum tuh bisa mengerjakan apapun, gitu ya. Jadi kepalanya hikmah itu adalah takut kepada Allah, gitu. Kalau nggak takut kan gimana? Nah, contohnya sederhana lah, handphone lah ya, bebas gitu kan, scroll scroll apa aja kayak gitu. Tapi kalau kita sudah ada rasa takut kepada Allah, kita takut kepada Allah, ya. Jadi hati-hati memberikan nutrisi kepada pikiran kita, hati kita, gitu ya. Itu adalah jalan membinasakan diri. Maka kendalikan tadi nafsunya, ya, kendalikan nafsu kita, gitu. Gampang ya, gitu ya. Kemudian dilarang berbohong. Nah, bohong ini adalah juga induk dari dosa. Perbuatan dosa itu adalah bohong. Ya, dilarang juga munafik. Kemudian juga beda kata dan perbuatan. Ya, kemudian selanjutnya apa ini? Ini bukan boros. Ya, hati-hati dengan boros. Literasi keuangan pelajari yang masih di kampus. Ya, kalau ada literasi keuangan hadir. Ya, karena nanti antum misal insya Allah ya, kaya ya semuanya ya, gitu. Tapi kalau literasi keuangannya buruk, seketika nanti hilang gitu uang itu. Ya. Jadi dulu itu waktu di kampus itu ada namanya Ghazali Foundation, jadi tentang keuangan. Pelajari itu tentang keuangan. Ya. Nah, kemudian ria, bangga diri, ya. Kemudian ujub, bangga dan ujub itu merasa suci ya. Jadi eh, merasa diri sudah baik kayak gitu. Bahkan ulama pun tidak pernah merasakan itu. Ulama itu takut gitu. Ulama sekelas ulama ya kayak gitu, takut gitu dengan apa amal solihnya gitu. Apalagi kita gitu maksudnya ya. Misalnya udah ngaji, udah merasa udah ngaji kok ketimbang yang lain kayak gitu ya. Udah merasa aman enggak gitu ya. Nah, bangga dengan kuasa dan ilmu, kemudian bergantung pada dunia. Bergantung pada dunia itu di mana sih? Misalnya nih, Ivo bergantung pada Kak Akbar misalkan ya. Siapa Raffi bergantung sama temennya, misalnya ada tugas kayak gitu ya, nyampe aja lah kayak gitu. Nah, itu diantara dari bergantung pada dunia. Atau misal kalau nggak ada duit gampang minjem lah sama si itu kayak gitu ya. Atau mengandalkan orang kayak gitu, gampang kalau ada dia mah beres kayak gitu. Nah, itu diantara akhlak-akhlak yang dilarang gitu ya. Kemudian hasad dan tamak. Hasad itu apa? Iri ya. Iri itu jadi kaidahnya adalah kalau kita ada teman yang dapat nikmat ya, langsung berdoa, langsung berdoa. Bukan ih dapat itu susah, dia yang senang kita yang susah gitu ya. Nah, jadi caranya adalah Rasul itu mengajarkan saat ada yang dapat nikmat, kita langsung doa, ya Allah beri saya nikmat sebagaimana Engkau beri kepada dia. Gitu. Misal dapat prestasi, dapat mahasiswa, dapat jadi mahasiswa berprestasi kayak gitu ya. Atau misal dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya, jadi pertukaran mahasiswa kayak gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, langsung doa gitu ya, apapun nikmat itu. Jadi bukan diri yang memisahkan diri sendiri gitu ya. Kemudian sedih pada musibah dan bangga dengan karunia. Nah, kemudian berzina, minum khamr dan perbuatan kotor, kemudian pekerjaan haram. Nah, kemudian ini mubahat itu apa? Mubah, boleh-boleh aja gitu loh. Ya, menikmati hal-hal yang baik, nonton, scroll, boleh atau enggak? Boleh. Hukum dasarnya adalah boleh, ya kan? Gitu. Tapi hati-hati, maksudnya membatasi.
dengan hal yang mubah itu. Karena kalau berlebihan akan berganti lagi hukumnya, gitu ya. Kemudian yang darurat yaitu tidak melampaui batas dalam hal yang dibolehkan karena kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Silakan jika ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, kita berdiskusi. Baik yang online maupun yang offline. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya, di Zoom. Baru baca. Gimana? Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Nah, coba. Nah, baik, jazakumullah khairan. Kita tutup ya. Jadi sudah kan?